apa yang menjadi keluhan orang Bapak selama hari? Pertama keluhan saya yaitu suara bising yang bekerja pada bengkel itu. Dan pada malam hari mereka bekerja, jadi debunya berterbangan. Ya mereka sampai jam berapa saya nggak tahu apa bekerja malamnya, pasti kerja malam. Dan itu mereka itu mengeluarkan apa namanya getaran, mesin itu asal bekerja membuat getaran-getaran di rumah. Yaitu menjatuhkan barang-barang di depan itu, dan kadang-kadang menimbulkan getaran juga. Jadi pada dasarnya kalau ya mereka itu bekerja memang kami banyak keberatan apa saja yang mereka kerjakan. Jadi apa aja yang sudah orang Bapak lakukan dalam hal tindakan seperti apa aja? Oh, saya sudah melaporkan ke lurah. Kelurahan kami sudah laporkan. Lurah hanya memberikan peringatan pertama. Setelah itu mereka tuh ketawa-tawa saja. Lanjut saya ke kecamatan. Lanjut ke kecamatan saya berunding dengan beliau ini. Banyak itu ada notulennya, ada hasil notulennya bahwa camat itu mengeluarkan notulen bahwa saya tidak boleh pabrik ini bengkel ini tidak boleh menerima order lagi. Nah, yang besar-besar dan yang besar-besar dikeluarkan. Ternyata berjalan terus seperti biasa. Nah, jadi tapi sampai hari ini jadi dikeluarkan barang-barang mesin. Mungkin Bapak agak terlambat sih datangnya tadi mesin besar tadi keluar dua. Nah, tracer namanya PKS. Jadi harapan orang Bapak bagaimana? Harapan? Kalau saya itu sesuai dengan undang-undang peraturan yang ada. Karena di situ saya baca, sampai ini saya sudah melakukan ke DPR. DPR menanggapinya Komisi A. Saya bersidang dengan Komisi A bahwasanya mereka itu tidak punya sama sekali izin. Izin hanya bengkel kecil. Di sini yang menghadirinya lurah, kecamatan, Kepling yang hadir. Saya beserta dengan istri saya. Jadi Komisi A itu mengatakan bahwasanya tidak tidak mempunyai izin sama sekali, karena lurah menunjukkan izin tapi nyatanya izinnya bukan itu izinnya sebenarnya. HO yang diminta oleh Komisi A, HO. Kemudian Komisi A melimpahkan ke Komisi B karena bukan bidang bidangnya. Ternyata kami dipanggil lagi Komisi B. Komisi B mengatakan bahwasanya sudah ditanya beliau ini yang punya bengkel ditanya bahwasanya kapan itu mau didamaikan, mau dihentikan. Nyatanya jawabannya tidak, pasti dihentikan, pasti. Tapi sehingga Komisi B marah pada bengkel tersebut. Nyatanya sampai sekarang katanya Komisi B akan langsung mau turun ke lapangan. Nyatanya sampai sekarang kami tunggu nggak masuk, nggak datang juga Komisi B. Nah, jadi di situ ya sampai di situlah laporan saya kepada terbaru bengkel ini. Harapannya gimana? Harapan saya itu sesuai dengan peraturan. Mereka itu pun membuat juga bengkel kecil. Ternyatanya ada tertera di situ itu perda A, B, C. Yang C bunyinya apabila ada yang keberatan maka bengkel tersebut tidak boleh beroperasi lagi. Itulah yang saya amatin, maksudnya izinnya itu yang saya baca di kantor lurah. Lurah yang memberikan ke saya. Jadi harapan saya itu supaya peraturan ini ditegakkan betul-betul. Kami ini memang bukan saya aja, banyak yang lain-lain lagi yang sudah yang namanya keberatan. Baik Bapak ini juga keberatan bagian belakang, pas posisi belakang bengkel. Sudah berapa lama bengkel ini beroperasi? Oh lama udah puluhan tahun. Mereka ini berhitung dari kecil. Pertama kecil, besar, tapi nggak mengindahkan lingkungan. Efek apa yang ditimbul? Pertama, ya kami ini memang terasanya kalau waktu sholat itu memang suara bising itu memang kalau waktu dia mengerjakan seperempat ini PKS itu memang itu kami memang terganggu betul-betul. Nah, menimbulkan gerenda itu sampai pernah itu istri saya itu pernah mau muntah-muntah karena sebut besinya itu dia menggerenda, jadi bau itu besi kemari, angin udara dari sana kemari, di situ istri saya berat sekali. Mengganggu kesehatan itu, Pak. Tapi sekarang ini Untuk usus itu jadi rasa mual. Jadi alamat bengkel tadi tepatnya di jalan apa ini? Jalan Abadi. Jalan Abadi, kelurahan ini Kelurahan kelurahan Bengkel, apa? Kecamatan Medan Timur. Kecamatan Medan Timur. Jadi masyarakat sini sudah resah. Banyak yang resah. Satu mengenai jalan ini. Ini jalan arah ke Jalan kuburan. kuburan Islam dan Kuburan Kristen. Islam dan Muslim. Jadi bila dia mengangkat barang dengan kren yang besar itu, Pak. Tiba-tiba ini nanti ada orang Keren di pengantar tengah. ke kuburan. Nanti lewat lah. Nah, itu ya jelas pasti menghalangi. Masa Terpaksa muter-muter mencari dia, Pak. jalan lain. Jadi banyak lah. Kan dianya aja di situ yang bisa pakai jalan itu. Satu. Usahanya siapa namanya?
Danis Pak, Danis. Bapaknya almarhum Dharma. Nah, sekarang anaknya yang menguasakan ini. Anak-anak sekolah itu kan Pak, pulang sekolah anak SD. Itu waktu orang itu mengangkat tren itu Pak. Iya. Kita kan resah lihat. Iya. Anak-anak di situ lalu kita sepeda. Kalau ada yang kendaraan lain, kita mengangkat jalan lain. Hampir seminggu sekali ada yang masuk. Jadi Bapak kemauannya seperti apa nih? Terhadap bengkel ini, kita Tutup. bengkel. Karena air sumur itu berubah warna dia. Iya. Berubah warna. Bapak siapa Pak? Subandi. Subandi. Iya. Umur Umur 59. 59. Iya. Nah, rumah Bapak pas bertepatan Di belakang. Belakang rumah. Di belakang bengkel. Jadi bengkel ini dia berbentuk apa nih Pak? Perusahaan atau CPK ataukah hanya sekedar pribadi atau gimana? Namanya nggak ada. Nggak ada Pak ya, sama sekali tidak ada ya. Izin-izinnya pun nggak ada Pak ya. tanya masalah badan hukum dia misalnya nggak tahu juga Bapak. Kalau Iya. kebetulan juga nggak tahu ya. Enggak. Jadi enggak ada yang memastikan ya. Pasti itu enggak ada. Hanya yang saya baca itu yang terbongkarnya itu di Komisi A. Komisi A itu menanyakan kepada lurah, kepada camat. Di situ ditanyakan kepada Komisi A, masalah izin mana? Ini bukan izinnya katanya. Bukan itu yang masuk izin ini. HO-nya mana? Enggak ada. Semua enggak ada. Jadi kamu kok bekerja di sini kalau enggak ada semua katanya. Sudah lama Pak, kecil dulu katanya. Kalau komisi A-nya Bapak masih ingat siapa namanya? Yang memimpin hari itu rapat Pak Luman Gaul. Halaman Gaul ya, Pak Luman Gaul. Ada di situ Pak. Ada, undangan saya ada. Tapi notulennya nggak ada Pak. Dilimpahkan ke Komisi B. Karena nggak ada wewenangnya. Komisi B Banyak banyak Pak. ada salah satu ada nomor teleponnya ada itu Pak Pak apa? Naga, Sinaga juga ada. Sinaga. Ketuanya siapa itu? Episode Sinaga, Ya. ketuanya si Tepu. Si Tepu. Ada juga jangan ada. Ya, undangan kami. Cuman katanya tunggu nanti kami turun. Ya, Tapi sampai sekarang belum ada turun. ya. Kalau saya Pak terus terang saya nggak tahan. Saya kalau udah memukul bumi itu. Ah, ya itu. Menjatuhkan alat ke bawah. Iya. Saya Nggak langsung tahan. gemetar, jatuh saya udah nggak tahan. Ya. Pernah saya siang-siang kayak gini nggak tahan, saya lagi masak, mau masuk boom, gemetar, lari saya ke kantor camat. Sendiri saya ke kantor camat mengadukan ke cam itu. Jadi kira-kira ada yang sudah ditimbulkan akibat bengkel tadi Bu? Contohnya macam erosi air Ya ini tadi apa? Bapak ini kan. Air. Dan gitu pencemaran lingkungan udara polusi gitu Pak ya. Iya di dalam. Jadi dampak untuk kita warga sini apa Bu? Ada efeknya? Contoh macam paru-paru kita pernah apa gitu Kalau ada? saya ini jantung saya nggak tahan. Sudah Jantung itu tuh, ya? yang itu serbuk besi itu kan Pak. Itu kalau saya menghirupnya itu langsung saya mual macam mau muntah gitu, nggak tahan saya. Udah saya tanya karena kan pas kuliah saya dulu yang ahli kimia. Oh itu bahaya itu ke usus efeknya gitu. Serbuk besi itu. Oke Bu, jadi sekian aja dulu Bu ya. Nanti kita apa lagi? Kita rilis. Yuk kita foto bengkelnya yuk.